Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Eka Budi Darmayanti. Pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, ujian tengah semester, kali ini saya akan memaparkan hasil modifikasi modul ajar yang telah saya buat. Nah, sebelumnya, apa itu modifikasi? Modifikasi merupakan sebuah kegiatan mengubah, menambah, serta mengurangi dengan tujuan untuk memperbaiki suatu hal agar menjadi lebih baik dan mudah dimengerti. Adapun aspek yang dimodifikasi pada modul ajar yang sudah saya buat, yang pertama itu kompetensi inti, di mana saya menentukan tujuan pembelajaran, merancang pemahaman bermakna. Yang kedua yaitu kegiatan inti pembelajaran, di mana saya merancang kegiatan diferensiasi proses menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga asesmen, dengan merancang asesmen diagnostik, merancang pengayaan dan remedial, dan juga merancang penilaian rekan sejawat. Modifikasi kompetensi inti berkaitan dengan tujuan pembelajaran, di mana guru hanya membuat tujuan pembelajaran berkaitan dengan pengetahuan saja, sehingga saya memodifikasi dengan menambah, yaitu berkaitan dengan sikap dan juga keterampilan peserta didik. Adapun alasan dilakukannya modifikasi. Nah, fokus guru hanya pada tujuan pembelajaran kognitif tanpa melibatkan penilaian sikap dan juga keterampilan. Hal ini tentunya menghambat terbentuknya gambaran utuh perkembangan peserta didik. Penilaian yang komprehensif mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Ketiga hal tersebut akan menjadikan proses pembelajaran lebih efektif, terarah, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu modifikasi kompetensi inti berkaitan dengan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna tidak ada pada modul tersebut sehingga ditambahkan pemahaman bermakna untuk melengkapi modul. Pemahaman bermakna yang saya buat yaitu dengan berhitung menggunakan benda, peserta didik akan memahami konsep penjumlahan dengan lebih baik dan percaya diri dalam menyelesaikan soal penjumlahan hingga 20. Adapun juga alasan dilakukannya modifikasi, yaitu guru belum menyediakan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna penting dalam kurikulum merdeka karena membantu guru menyusun materi yang relevan dengan pengalaman dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, modifikasi kegiatan inti pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Tidak ada pembelajaran diferensiasi pada modul tersebut, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk, sehingga ditambahkan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Hal ini bertujuan agar setiap peserta didik dapat mencapai potensi yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, modifikasi yang tentu saya buat yaitu diferensiasi proses, baik itu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, maupun gaya belajar kinestetik. Modifikasi kegiatan inti pembelajaran, yaitu melampirkan media pembelajaran. Nah, karena saya membuat kegiatan pembelajaran diferensiasi yang berkaitan dengan diferensiasi proses, maka bahan yang tentunya saya buat adalah berbentuk PowerPoint. Hal ini tentu bertujuan untuk menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik yang gaya belajar auditori. Adapun alasan dilakukannya modifikasi. Tentunya setiap peserta didik memiliki gaya belajar dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dengan diferensiasi proses, guru dapat menyesuaikan cara menyampaikan materi atau aktivitas pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Hal ini membuat peserta didik lebih mudah memahami materi, meningkatkan motivasi belajar, dan pada akhirnya mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, bagian asesmen berkaitan dengan asesmen diagnostik. Guru tidak melampirkan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Tujuannya agar dalam merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikut adalah tentunya gambar yang telah
saya buat terkait asesmen diagnostik. Alasan dilakukannya modifikasi tentunya asesmen diagnostik ini yaitu alat yang sangat penting bagi guru untuk merancang pembelajaran yang efektif dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Dengan memahami dan mengetahui kemampuan awal peserta didik, guru dapat memberikan pengalaman belajar yang tentunya optimal bagi setiap individu. Selanjutnya bagian asesmen berkaitan dengan pengayaan dan remedial. Sebelumnya tidak ada lampiran pengayaan dan remedial. Guru hanya menjelaskan secara deskripsi sehingga kurang adanya kelengkapan pada modul. Adapun hasil yang telah saya buat dapat dilihat pada gambar. Alasan dilakukannya modifikasi yaitu guru tidak melampirkan kegiatan pengayaan dan remedial pada modul ajar karena hal ini sangat penting dalam kelengkapan modul ajar yang baik. Pengayaan dan remedial adalah bagian integral dari proses pembelajaran yang berkualitas. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, kegiatan ini dapat membantu semua peserta didik mencapai potensi terbaiknya. Selanjutnya bagian asesmen berkaitan dengan menambah penilaian rekan sejawat. Belum adanya penilaian asesmen as learning. Hal ini sangat penting karena bertujuan agar lingkungan belajar menjadi aktif, kolaboratif, dan juga berpusat pada peserta didik. Adapun hasil yang telah saya buat dapat dilihat pada gambar. Alasan dilakukan modifikasi yaitu guru belum menyediakan asesmen as learning dalam bentuk penilaian rekan sejawat, yaitu peer assessment. Dengan melakukan penilaian rekan sejawat, peserta didik dapat belajar untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan refleksi tentang proses pembelajaran yang telah mereka lalui. Baik, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.